Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima wal fadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih. Addu'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrari bid darain amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada kesempatan kali ini, dan kita sudah memasuki hadis yang ke berapa? Ke berapa? 17. Bukunya campur-campur. Iya. Mestinya bukunya khusus satu-satu. Kita sudah memasuki hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinudh dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan dan memerintahkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan baik. Dan hendaknya kalian, salah satu dari kalian, untuk menajamkan pisaunya, wal yurih dhabihatahu, dan membuat nyaman kepada hewan sembelihannya. Akan kita bahas satu persatu. Hadis ini dari Abi Ya'la. Abi Ya'la itu namanya kunyah ya. Kunyah dikunyai Abu Ya'la. Nama aslinya Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ini termasuk salah seorang sahabat yang sangat mulia karena beliau mengumpulkan antara ilmu dan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu orang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Itu mempunyai hikmah, orang tersebut mempunyai hikmah. Amay yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang itu kalau sudah punya hikmah, maka dia sungguh telah diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Yang dimaksud hikmah itu adalah ilmu yang diamalkan. Dan Shaddad bin Aus ini salah seorang sahabat Ansor yang memiliki keistimewaan yang paling menonjol. Di antaranya ada dua keistimewaan yang paling menonjol dari sahabat Shaddad bin Aus ini. Salah satunya ketika beliau berbicara, itu bicaranya sangat jelas, lugas. Tidak perlu untuk diulang-ulang kembali. Sangat jelas. Keistimewaan yang kedua, Shaddad bin Aus ini adalah beliau adalah terkenal salah seorang sahabat yang suka untuk menahan amarahnya. Bisa mengontrol amarahnya. Sehingga beliau menjadi sahabat yang memiliki keistimewaan yang sangat masyhur pada saat itu. Sangat-sangat berusaha ketika emosi dikontrol. Itu kan pada hadis yang sebelumnya ya, hadis ke-17 ya, hadis yang ke-16 ya, tentang menahan marah. Jadi orang itu tidak ada yang tidak bisa marah. Di dalam Al-Quran pun disebutkan wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarah. Berarti kan dia bisa marah, tapi kemudian ditahan. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa marah. Salah satu keistimewaan Shaddad bin Aus ini juga, beliau termasuk orang yang pernah meriwayatkan hadis Nabi yang berisi tentang Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu hadis yang dari Shaddad bin Aus. Apa keistimewaan Sayyidul Istighfar itu?
Keistimewaan Sayyidul Istighfar adalah man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu pada pagi hari atau siang hari sambil dia meyakini tentang Sayyidul Istighfar itu, kemudian mati pada hari itu sebelum dia masuk di waktu sore, fahuwa min ahlil jannah. Maka dia termasuk ahli surga. Begitu juga wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha fa mata qabla yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar itu pada malam hari sebelum subuh dia mati, maka dia min ahlil jannah. Ini keistimewaan Sayyidul Istighfar. Karenanya kita jangan sampai ketinggalan untuk membaca Sayyidul Istighfar minimal 1 kali sehari. Pagi 1 kali, sore 1 kali. Itu karena memiliki keistimewaan yang sangat dahsyat Sayyidul Istighfar itu. Dan Syaddad bin Aus ini juga seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang tercatat di sini yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus adalah ada sekitar 50 hadis. Ada sekitar 50 hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus. Dan beliau Syaddad bin Aus ini lahir di kota Baitul Maqdis di Palestina. Dan juga wafat di sana. Lahir pada tahun 58 Hijriah dan wafat pada usia 75 tahun. Dan pesan terakhir dari Syaddad bin Aus sebelum beliau wafat, menjelang beliau wafat itu ada pesan yang sangat berharga bahwasanya inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umat ini, kata Syaddad bin Aus, ar-riya'u wasyahwatul khafiyah, adalah riya dan syahwat yang sangat samar. Ini terkait dengan profil dari Abu Ya'la atau yang dikenal Syaddad bin Aus. Kemudian kita masuk langsung kepada isi hadis. Isi hadis tersebut, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Dalam arti yang lain, Allah memerintahkan. Jadi perintah berbuat baik di sini bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Islam itu sangat indah. Aturan berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia saja. Tapi di dalam Islam, aturan kita berbuat baik kepada siapapun dan kepada apapun. Ala kulli syai'. Atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu sangat umum. Bisa jadi berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada yang membantu kita di rumah, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada para nabi, berbuat baik kepada para ulama, berbuat baik kepada malaikat, dan berbuat baik kepada jin, kepada hewan, dan kepada tumbuh-tumbuhan. Itu diatur di dalam Islam. Karenanya Islam itu agama yang cukup lengkap untuk mengatur dalam segala hal. Contoh di sini, contoh berbuat baik kepada diri sendiri. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada diri sendiri? Caranya adalah ayyahmilaha ala fi'li ta'ati wajdina bil mukhalafat. Dengan cara kita berusaha untuk melakukan taat, ketaatan kepada Allah. Seperti misalnya dengan cara kita sholat, dengan cara kita mencari ilmu, dengan cara kita beribadah, dengan cara kita berzikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Itu bagian dari berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri, kita juga harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jangan sampai menyakiti. Ada orang itu, misalnya lagi kecewa, lagi diputus sama pacarnya, cari silet. Nah, ini keluar darah. Kemudian itu, lihat darahku sama dengan darahnya. Apa itu namanya? Tidak mengikuti aturan-aturan itu. Kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. Pas lagi diputus sama pacarnya, lagi kecewa, dia frustasi, ngepil,
nge-fly, minum minuman keras biar masalahnya hilang. Nanti kalau sudah sadar masalahnya balik lagi itu. Tetap itu tidak kira hilang. Cara juga berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan kita tidak melakukan maksiat, tidak mendolimi diri kita sendiri. Seringkali kita mendolimi diri kita sendiri. Kok ada orang mendolimi dirinya sendiri? Ada. Dengan cara apa? Dengan berbuat maksiat. Kenapa disebut mendolimi dirinya sendiri? Karena secara tidak langsung dia ini rela tubuhnya, badannya dibakar oleh api neraka. Itu kan namanya mendolimi diri kita sendiri. Tapi kita tidak sadar. Itu namanya berbuat baik kepada diri sendiri. Di dalam Islam itu diatur seperti itu. Bagaimana cara berbuat baik kepada keluarga dan pembantu atau yang melayani kita di rumah? Ya dengan bergaul dengan cara yang lemah lembut, memerintahkan yang baik, melarang yang tidak baik, kemudian mengajarkan apa yang mereka butuhkan dari keluarga. Misalkan keluarganya tidak bisa sholat, diajari sholat. Anaknya belum bisa ngaji, diajari ngaji. Kalau orang tuanya tidak bisa ngaji, serahkan kepada ahlinya, kepada ustadz, kepada ustazah, dan seterusnya. Wala yukallifuhum ma la yutiqun, dan tidak membebani sesuatu yang mereka tidak mampu. Contoh misalnya, istrinya suruh kerja, tapi pekerjaan yang sudah melebihi batas kemampuannya, itu juga tidak diperbolehkan. Itu namanya tidak ihsan, tidak berbuat baik kepada keluarga. Terus yang jadi istri itu juga harus tahu diri, harus tahu diri. Misalnya istri minta dibelikan mobil misalnya. Misalnya istri minta mobil kepada suaminya, sedangkan suaminya tidak mampu untuk beli mobil. Ini juga tidak boleh. Jangan kemudian menggunakan alasan, ini kan kewajiban suami untuk menafkahi istri. Iya, suami menafkahi istri itu sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jangan terlalu banyak menuntut. Jangan kemudian menggunakan alasan, ini kan kewajiban kamu menafkahi saya. Iya, kewajiban. Tapi kewajiban bagaimanapun harus sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak boleh minta yang macam-macam. Apalagi sampai membanding-bandingkan kepada orang lain, tidak boleh. Ini pelajaran bagi yang ada di sini nih, calon-calon istri. Ya bolehlah minta kepada suaminya, tapi harus berkaca dulu. Suaminya mampu memberi apa? Kalau mampunya memberi senyuman, ya jangan minta yang lain. Insya Allah tidak kira ada kalau cuma senyuman. Misalnya kalau mampunya membelikan sepeda pancal, misalkan, ya mintanya itu, jangan lebih dari itu. Misalnya mampunya membelikan baju yang harga-harga standar, misalkan 50 ribuan, kemudian kita minta merek yang mahal, yang harga 300-an, itu namanya membebani orang lain, apalagi itu adalah suaminya sendiri, melebihi batas kemampuannya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan membebani. Itu berbuat baik kepada keluarga, kepada anak atau istri kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara berbuat baik kepada sesama? Caranya adalah dengan menasihati mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar aturan Islam atau melanggar aturan-aturan agama. Kita nasihati. Tapi cara menasihati harus dengan cara yang baik. Cara yang baik menasihati itu berdua. Jangan menasihati di depan umum. Memang tujuan kita baik, tapi bisa jadi nanti dia lari dari kita. Karena merasa dipermalukan. Kita nasihati. Juga bagian dari berbuat baik kepada sesama itu kita berusaha untuk menahan tersakiti. Itu juga bagian dari berbuat baik kepada sesama. Ini berat, tapi butuh belajar. Yang kemarin kan sudah dijelaskan tentang hadis la taghdab itu. Kalau urusan pribadi sudah maafkan. Kalau urusan pribadi sudah maafkan. Tapi kalau urusan agama jangan. Marah itu wajib. Kalau urusan agama.
Tapi kalau urusan pribadi, ya maafkan, lupakan. Aman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan kemudian juga termasuk kita berbuat baik kepada sesama adalah dengan kita mendoakan hidayah kepada orang lain. Didoakan mendapatkan hidayah, didoakan agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cara kita berbuat baik kepada sesama. Dan itu sudah diatur dalam satu hadis yang cukup simpel, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu umum sifatnya, bukan hanya kepada manusia. Dan kita juga dianjurkan dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada para nabi. Bagaimana caranya? Oh, nabinya kan sudah ada. Cara kita berbuat baik kepada para nabi bagaimana? Yaitu dengan cara kita beriman kepada mereka dan beriman terhadap apa-apa yang datang dari mereka, dari kabar-kabar. Misalkan mengabarkan tentang adab kubur, siksa kubur, tentang surga, tentang neraka. Kita beriman semuanya terhadap para nabi. Itu bagian dari ihsan, berbuat baik kepada para nabi. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada para ulama? Gimana caranya? Bitauqirihim, dengan memuliakan dan menghormati mereka. Menghormati ulama, menghormati para kiai, ustadz-ustadz, guru-guru kita sendiri, kita harus takzim. Walaupun misalkan gelar kita lebih tinggi daripada guru-guru kita. Kadang sekarang itu kalau sudah murid itu sudah gelarnya lebih tinggi, sudah malas mau datang kepada gurunya. Apalagi sekarang kan zamannya orang kuliah ini dan itu. Bisa jadi gelar dari muridnya lebih tinggi daripada gelar dari gurunya. Tapi bagaimanapun guru itu ya sangat berjasa untuk kita semua. Terlebih guru yang sering kita abaikan adalah guru kita belajar baca Al-Quran. Itu seringkali kita abaikan. Guru kalian bukan cuma saya. Guru kalian itu juga yang ngajarkan A, Ba, Ta, itu. Bisa baca Quran kan karena itu. Kalau tidak karena itu kita tidak bisa baca Quran. Mereka juga guru. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba, pesuruh dari orang yang mengajariku walaupun satu huruf, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ibaratnya orang yang mengajari satu huruf saja sudah dianggap sebagai guru. Kita semuanya punya guru yang sangat banyak. Guru itu semuanya sama guru. Cuma hanya saja memang ada prioritas mana yang harus didahulukan ketika ada beberapa perintah dari guru yang berbeda. Kita harus bisa peka dan sadar mana yang harus didahulukan. Misalkan ada guru yang misalkan agamanya minim, kemudian ada juga guru yang agamanya cukup. Ya kita harus mendahulukan yang agamanya cukup. Karena apa? Karena dia pertimbangannya adalah ilmu dari agama yang dia pelajari, seperti itu. Tapi bagaimanapun semua guru wajib kita hormati, wajib kita hargai. Kemudian berbuat baik kepada malaikat. Bagaimana cara berbuat baik kepada malaikat? Yaitu dengan cara kita beriman, mengimani malaikat-malaikat yang ada itu. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Kemudian kita harus meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mulia yang tidak pernah bermaksiat sama sekali. Itu bagian dari berbuat baik kepada malaikat. Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk menyakiti malaikat. Apakah ada orang yang menyakiti malaikat? Ada, banyak. Bagaimana malaikat tersakiti? Dengan kita memakan sesuatu yang mereka tidak sukai. Contohnya apa? Bawang. Kalau masuk ke masjid itu ada satu hadis yang mengatakan harus dibersihkan mulutnya. Misalnya habis makan sate, jangan langsung masuk ke masjid, makruh. Karena bau bawang. Itu menyakiti malaikat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada malaikat juga. Dan jangan menyakiti malaikat. Itu bagian dari menyakiti malaikat. Makanya orang yang kalau bau mulutnya tidak sedap,
lebih baik tidak masuk ke masjid. Lebih baik tidak masuk ke masjid. Terutama dalam satu hadis itu setelah makan bawang merah atau bawang putih. Karena itu juga bagian dari menyakiti malaikat. Kemudian kita juga dianjurkan berbuat baik kepada jin. Bagaimana caranya? Mungkin di sini masih belum pernah ada yang ngalami. Kalau saya sudah sering. Berbuat baik kepada jin itu ya mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Misalnya ketika jin itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, ya kita ingatkan bahwa sesama manusia, sesama makhluk Allah tidak boleh mengganggu. Kemudian misalnya nanti dia masih kafir, ya kita islamkan. Ketika sudah Islam, kita nasihati lagi. Sesama muslim tidak boleh mengganggu. Seperti itu. Kemudian nanti kita ajarkan dan arahkan agar dia bisa beribadah kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita dianjurkan berbuat baik kepada siapapun dan dalam jenis apapun. Dan kepada benda mati maupun benda hidup, orang yang berakal maupun benda yang mati. Kemudian bagaimana kita berbuat baik kepada hewan? Ya tidak membuat mereka lapar dan tidak membuat mereka haus. Artinya tidak diurusi. Misalkan punya kambing, punya sapi. Mereka juga punya hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Waktunya makan dikasih makan. Jangan kemudian kita puasa Ramadan, sapinya disuruh puasa. Mereka tidak mukallaf. Bukan memenuhi syarat untuk bisa berpuasa. Dan tidak membebani melebihi kemampuannya. Misalnya apa? Sapi. Bajak ya boleh, tapi kalau dalam batas wajar. Tapi kalau sudah berlebihan, ya tidak boleh. Karena mereka juga punya perasaan yang wajib kita hormati. Terus contohnya misalnya kuda disuruh jalan terus, itu juga nanti kasihan kudanya itu. Bahkan ada seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan karena menyakiti hewan. Dulu pernah ada seorang yang sangat hitam, yang tinggi, dilihat oleh Rasulullah, ia disiksa oleh Allah. Disebabkan karena apa? Karena ada kucing yang tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan dibiarkan begitu saja, tidak diurus. Sehingga Rasulullah melihat orang ini ada di neraka. Hewan pun juga kita wajib untuk berbuat baik. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada bumi dan langit? Kita juga butuh berbuat baik kepada bumi dan langit. Caranya bagaimana? Tafakkur. Kita berpikir, merenungkan. Bagaimana caranya Allah kok bisa menciptakan langit yang tanpa tiang? Kok tidak roboh? Kok tidak jatuh? Bagaimana Allah menciptakan bumi seluas ini? Dengan apa? Sehingga iman kita bertambah dengan bertafakkur. Iman bertambah itu juga bisa disebabkan karena tafakkur. Iman juga bisa bertambah disebabkan karena banyak melakukan ibadah, banyak melakukan ketaatan. Iman juga bisa bertambah dengan kita menambah ilmu. Iman juga bisa bertambah dengan cara kita berzikir. Jadi cara untuk menambah iman itu banyak. Salah satunya yaitu dengan bertafakkur terhadap penciptaan Allah di alam semesta ini. Kemudian bagaimana cara kita berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan dan pepohonan? Ya dengan cara menyiram, menjaga, merawat, tidak asal tebang, seperti itu. Jadi hadis ini mencakup segala hal, segala lini kehidupan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Jadi bukan cuma hubungan kita dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, tapi juga berhubungan secara umum. Lanjutan hadisnya, faida qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Di dalam Islam membunuh ada yang diperbolehkan. Membunuh yang bagaimana?
Kisos itu hukuman bunuh bagi orang yang membunuh. Itu pun membunuh itu dengan cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Ya ketika orang itu dibunuh dengan cara yang sekiranya orang itu tidak merasakan sakitnya kematian. Ya kalaupun merasakan sakitnya itu pun cuma sepersekian detik, tidak lama. Jadi tidak boleh menghukum bunuh kepada orang yang membunuh dengan cara misalkan disetrum misalnya. Atau digantung misalnya. Itu sakit kalau digantung itu. Pada saat misalkan ininya disingkirkan kursinya, itu dia masih merasa kesakitan, masih talinya itu, tidak langsung mati. Beda dengan hukum dipancung. Ini katanya kemungkinan merasakan sakitnya kematian itu sekitar 3 detik. Tapi masih belum, ini cuma sekedar analisa karena masih belum ada yang diwawancarai. Masih belum ada konferensi pers. Jadi itu dipancung itu langsung dari sini. Dari belakang. Itu juga menghargai perasaan orang ini seandainya dari depan misalnya. Nanti kan bagaimana perasaannya? Jadi belakang dan 1 kali langsung putus terpenggal. Bahkan dalam hal membunuh pun itu harus membunuh dengan cara yang baik di dalam Islam. Membunuh pun dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Kecuali bagi kasus misalkan perzinaan muhsan yang dia sudah berkeluarga. Maka intinya dia harus berbuat baik sesuai dengan aturan syariat. Aturan syariatnya ya dirajam. Walaupun menyakiti tapi sesuai dengan aturan syariat. Kata kuncinya sesuai dengan aturan Islam. Kalau sudah sesuai dengan aturan Islam, maka tidak apa-apa kita jalankan. Karenanya juga di sini para sebagian ulama juga mengatakan dimakruhkan untuk membunuh kutu, terus kemudian yang biasanya nempel-nempel di kasur itu apa, kemudian ya dibunuh dengan cara dibakar karena itu menyakitkan. Dimakruhkan untuk membunuh dengan cara dibakar. Caranya bagaimana? Ya dengan langsung aja. Kita membunuh apapun hewan itu jangan langsung. Kalau bisa, kalau misalkan ular ya, langsung dibunuh yang sekiranya tidak menyakitkan juga. Walaupun dia menyakiti. Caranya gimana? Ya mungkin langsung diarahkan ke kepalanya dengan benda yang ya kalau tajam biasanya mental ya. Misalkan batu yang besar, jangan dibunuh dengan pakai kerikil. Saya belum mati. Saya belum mati, kasihan. Mereka juga punya kita juga harus menjaga peri kemanusiaan juga, peri kehewanan juga sama. Jadi kita walaupun membunuh pun Islam ada aturannya, tidak sembarangan. Makanya itu di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas itu untuk hukuman mati bagi orang yang membunuh. Itu langsung ditutup matanya, kemudian dia duduk seperti ini, algojonya dari belakang. Itu ada pedang khusus, tidak pedang sembarangan itu. Ada pedang khusus yang cukup panjang, jadi sekali tebas langsung kepalanya terpenggal. Jadi membunuh pun itu ada aturannya di dalam Islam. Membunuh itu membunuh yang sesungguhnya. Tapi seringkali kita membunuh perasaan orang lain. Itu juga sama itu. Itu juga kita harus berhati-hati. Itu wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhah. Jika kalian menyembelih hewan, maka menyembelihlah dengan cara yang baik, menyembelihlah dengan menyembelih yang baik. Caranya bagaimana menyembelih yang baik itu? Dengan menggunakan pisau yang tajam. Tidak boleh misalnya kita punya kuku yang panjang, kemudian dibuat untuk menyembelih ayam misalnya. Tidak boleh. Atau misalkan ayam diuber-uber kabur terus. Awas kamu. Nah, nanti dicarikan pisau yang tidak tajam. Awas kamu nanti rasakan ini misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh cari pisau yang agak tumpul. Rasakan ini. Kamu dicari-cari kabur terus rasakan. Tidak boleh. Harus dengan pisau yang tajam.
Tidak boleh dibunuh dengan cara misalkan dilempar pakai batu atau disetrum. Bahkan saya pernah lihat di YouTube itu cara membunuh hewan itu ada yang dengan cara pakai semacam las kayak itu. Las diginikan. Kulitnya itu diratakan dulu. Sehingga dia nanti sudah tidak berdaya kemudian baru dinikah. Katanya biar darahnya itu tetap nanti dinikmati biar enak katanya. Pada saat itu saya melihat ini babi. Terus ada juga hewan-hewan yang lain yang ada bulunya itu. Itu bagaimanapun juga tetap tidak diperbolehkan. Walaupun babi di dalam Islam tidak boleh dimakan, haram dimakan, tapi cara menyembelih dengan cara seperti itu juga sama dengan menyakiti babi. Tidak diperbolehkan. Dan yang paling terpenting adalah di dalam kaidah penyembelihan itu ada 2 urat yang harus terputus. Ada urat makan, ada urat nafas. Itu harus terputus. Makanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan pisau yang tidak tajam karena nanti menyakiti itu hewan itu. Dan bisa jadi halal ketika memang hewannya yang disembelih juga halal. Kalau hewannya yang disembelih tidak halal, maka tidak diperbolehkan. Saya pernah lihat di YouTube itu ada orang nyembelih unta dengan cara untanya itu berdiri, kemudian dia pakai semacam pedang gitu, kemudian dibelah itu perutnya. Ya langsung dia jatuh, baru kemudian dia disembelih. Bagaimana? Menyakiti hewan. Ini kan kita diajarkan wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Jika kita menyembelih, maka menyembelihnya dengan yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya kita menajamkan pisau. Wal yurih dabihatahu, dan kita memperlakukan hewan sembelihan itu dengan cara yang enak ketika dia mati. Tidak boleh. Juga ini ada beberapa larangan, ini sangat fatal ketika dilanggar. Tidak boleh untuk menajamkan pisau di depannya. Tidak boleh. Ini kadang sering terjadi seperti ini. Pada saat Idul Adha. Jangan menajamkan pisau di depannya sapi, di depannya kambing, tidak boleh. Karena mereka ini juga tidak tahu ya istilahnya perasaan atau apa ya kalau hewan itu. Ya tidak tahu punya, masa punya hati. Tidak tahu istilahnya seperti itu. Punya rasa, punya kepekaan, punya semacam insting gitu, naluri gitu. Kadang-kadang kita lihat sendiri, kadang-kadang di YouTube itu kadang ada yang hewan meneteskan air mata itu. Itu juga mereka bisa merasa seperti itu. Tidak boleh. Bahkan dalam satu cerita, kita ini juga tidak boleh membunuh hewan di depan hewan yang lain. Apalagi membunuh anak di depan ibunya, tidak boleh. Bahkan Nabi Allah Yusuf itu dipisahkan oleh Allah dalam satu cerita kepada ayahnya Nabi Yakub. Itu karena dalam satu cerita ini Nabi Yakub itu pernah melakukan satu kesalahan, membunuh hewan yang berupa anak di depan ibunya. Nabi Yakub ini pernah melakukan itu, sehingga Allah mengujinya dengan memisahkan anak yang paling dicintainya, Nabi Allah Yusuf. Walaupun kemudian akhirnya bisa bertemu lagi. Ini pelajaran ya. Jadi Allah pun juga membalas dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi Nabi Allah Yakub ini pernah menyembelih anak dari hewan, itu unta kalau tidak salah, kemudian disembelih di depan ibunya. Betapa ininya teriris hatinya kalau seandainya punya hati itu. Akhirnya diuji dengan ujian yang cukup berat itu. Bahkan sampai Nabi Allah Yakub buta matanya. Sampai buta. Tapi bagaimanapun ada banyak kisah terkait dengan kisahnya Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ini ingin dibunuh tapi tidak bisa. Kan ya? Ya. Kemudian Nabi Allah Yusuf ingin dijual untuk dijadikan budak, justru menjadi raja.
Karenanya kita tidak perlu untuk rekayasa, tidak perlu takut terhadap rekayasa siapapun, karena di atas segalanya ada kekuasaan Allah. Nabi Allah Yusuf tidak sesuai dengan rencana dari manusia. Karena tidak boleh kita itu menyembelih hewan di depan hewan yang lain. Juga tidak boleh untuk menajamkan pisau di depan hewan yang akan kita sembelih. Bahkan di sini ada cerita yang cukup unik. Pernah ada seorang raja mau menyembelih hewan, tapi hewannya itu disembelih dengan pisau yang tidak tajam. Mau disembelih dengan pisau yang tidak tajam. Akhirnya raja itu karena ada satu hal sehingga dia tidak jadi menyembelih, dibiarkan dulu itu hewannya itu. Ternyata setelah balik lagi dilihat pisaunya tidak ada. Pisaunya tidak ada, setelah dicari ternyata pisaunya itu digigit sama hewan itu, kemudian dilemparkan ke sumur. Jadi mereka ini juga kalau kita mikir kayaknya bisa berpikir gitu. Karena tahu ini tidak pantas untuk dijadikan alat menyembelih hewan karena tidak sesuai dengan aturan-aturan. Itu digigit seperti itu, kemudian dibawa lari, dilemparkan ke sumur. Ini pemandangan yang cukup aneh. Makanya kita harus hati-hati. Di dalam hal membunuh pun Islam juga ada aturan. Di dalam hal menyembelih pun kita juga ada aturan. Selama hewan itu masih ada kehidupan yang melekat di dalam tubuhnya, maka itu masih belum bisa dikatakan bangkai sehingga kita masih bisa menyembelih. Itu misalnya hewannya ditabrak tapi masih ada nafas, masih ada nyawa, sembelih biar jadi halal. Jangan kemudian langsung tabrak sekalian biar tidak usah nyembelih. Jangan, nanti jadi tidak halal nanti bangkai. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Hati-hati kalau bunuh. Walaupun mau bunuh perasaan orang lain ya pelan-pelan biar tidak kesakitan. Caranya mundur alon-alon. Oh, sama kayak judul lagu. Jangan langsung. Apalagi sampai mengatakan kata-kata yang ya walaupun secara aturan juga kita tidak boleh untuk berhubungan dengan orang yang tidak semestinya, tapi untuk memutuskan itu juga kita harus ihsan, berbuat baik. Ya dengan cara yang baik, jangan langsung sudah dari detik ini jangan sampai menghubungi saya lagi. Misalnya. Atau misalkan jangan sentuh lagi rumah saya misalnya. Itu kan membunuh perasaan dengan sangat kejam itu. Kalau seperti itu. Sadis seperti itu. Tidak ada yang ditanyakan? Itu saya anjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Pagi 1 kali, sore 1 kali, karena hadis tadi itu, hadis sahih itu dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau orang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi hari. Kalau misalkan sebelum sore atau malam sudah mati, dia min ahlil jannah. Begitu juga orang baca malam hari 1 kali, sebelum dia memasuki waktu pagi ditakdirkan oleh Allah mati, bahwa min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Ini amalan penting. Istighfar, kalau kita tidak bisa istighfar misalkan 100 kali astagfirullahaladzim, minimal baca itu 1 kali. Jangan sampai tidak. Sayyidul Istighfar. Insyaallah hafal semua ya? Hafal. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana